Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 511 semoga sukses. Keesokan harinya, 100 prajurit berdiri di tengah arena besar saat sorak-sorai menghujani jutaan orang. Di depan, berdiri 10. Bermartabat dan perkasa dalam pendekatan mereka dan tampaknya tidak terpengaruh oleh pandangan iri yang diberikan kepada mereka oleh 90 orang yang tersisa. Bukan rahasia lagi betapa sulitnya menembus 10 besar dari 90 terbawah. Karena sistem tantangannya, anggota 10 besar dapat menerima hingga maksimum 90 jika penantang menginginkannya. Tapi, masalahnya adalah meskipun kamu bertarung dan memenangkan pertarungan dengan anggota 10 besar, kamu harus segera mulai menerima tantangan juga. Ini berarti meskipun apa yang tampak seperti pengaturan yang tidak adil bagi 10 peringkat teratas, sebenarnya hal itu lebih menyedihkan bagi peringkat 90 terbawah. Hal ini karena jika Anda berhasil memenangkan satu tempat, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pertarungan yang sulit, membuat Anda lelah dan rentan target yang sempurna. Meski begitu, banyak dari 90 orang terbawah yang penuh harapan, banyak yang hanya ingin menguji diri mereka melawan yang terbaik dari yang terbaik. Dan ada beberapa orang terpilih yang merasa mereka pantas masuk 10 besar dan hanya kehilangan akumulasi poin kampanye. Dan mungkin grup terakhir itu akan menjadi yang paling merepotkan bagi 10 peringkat teratas. Para jenius peringkat pertama seperti Thor, Vidar, dan Caitlyn semuanya termasuk dalam kategori ini. Tak satu pun dari mereka bahkan berusia 20 tahun, tetapi semuanya memiliki benih iman dan potensi tak terbatas yang belum tergali. Selain mereka, ada beberapa kuda hitam yang mungkin berhasil masuk 10 besar. Tapi, karena mereka kuda hitam, sangat sedikit yang memperhatikannya. Namun, mungkin bagian yang paling mencolok dari susunan pemain ini adalah siapa yang masuk 10 besar. 1. Lionel Belmont, 2. Tao Auman, 3. Zabia Jafari, 4. Saru Sruti, 5. Jess Clyde, 6. Arifata Sruti, 7. Yazid Jafari, 8. Uma Hanu, 9. Dovi Nuru dan yang terakhir, sangat mengejutkan semua orang. 10. Dion Sacharo. Dion adalah orang yang paling terkejut di antara orang lain. Dia tidak pernah menyangka Kevesitas akan menyerah seperti yang mereka alami dan memberinya posisi 10 besar kembali, meskipun di posisi terbawah. Kejutan ini sangat aneh mengingat betapa mendominasi dan mengabaikannya Dion. Baunya mencurigakan. Kenyataannya adalah Kevesitas tidak punya pilihan lain. Dion telah menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Dan, jika dia berada dalam situasi di mana dia bisa melakukan tantangan secara sembarangan, kemungkinan besar dia akan menghancurkan prosesnya lagi. Taruhan teraman mereka adalah memasukkannya ke dalam 10 besar dan berharap dia tidak menemukan cara untuk melakukan apapun yang dapat menimbulkan keributan. Meski begitu, mereka masih belum memberikan Dion peran teratasnya, malah memberinya posisi 10 dengan enggan. Dion tidak tahu bagaimana ini membagi hadiahnya. Namun, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak manfaat yang Anda terima. Hadirin sekalian, suara Penatua dan menggelegar. Seperti yang Anda semua tahu, Bumi mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadi tuan rumah turnamen dunia abad ini. Dan, jangan salah, kami telah menyiapkan tempat paling suci kami. Banyak dari Anda yang masih terlalu muda untuk mengingat masa ketika Bumi masih kecil, namun ketahuilah bahwa Bumi masih merupakan salah satu anomali terbesar di dunia. Dunia batin kita ini jarang dijelajahi karena bahaya yang ditimbulkannya, tetapi kapan rasa takut akan hal yang tidak diketahui menghalangi kita para kultivator? Darah peserta mulai mengalir. Bertarunglah dengan baik. Pertaruhkan harga diri Anda. Jika Anda cukup berbakat, Anda akan mendapat tempat di antara 10 besar. Namun, ingatlah juga bahwa dunia batin Bumi tidak diciptakan untuk semua orang. Anda akan dibimbing oleh para ahli, namun peluang kematian tetap sangat nyata. Inilah sebabnya kami hanya mengizinkan 10 besar masuk dan ini juga mengapa investasi yang kami berikan kepada Anda berkorelasi langsung dengan peringkat dalam 10 besar yang Anda capai. Dion menghela nafas pada dirinya sendiri, mengabaikan kata-kata Penatua dan, sepertinya Delia benar-benar tidak datang. Sejak dia mengirim keluarga Patianeva untuk berbicara, Dion tidak melihat jejak mereka. Dan, dengan budidaya Patianeva, Dion tidak akan bisa melakukannya kecuali dia dengan sengaja mengizinkannya. Jadi, Dion hanya bisa menerimanya. Saya kira kisah nyata itu jauh lebih dalam dari yang saya kira. Semoga dia baik-baik saja. Namun di bagian klan Dewa Kerajaan Clyde, Raja Clyde masih marah. Baru kemarin dia memeluk Sofia, membuatnya stres dan menyiksa sepuasnya. Tapi, sekarang dia sudah pergi, langsung dari bawah hidungnya. Dia tidak tahan. Menurut orang-orang yang ada di sana, Sofia pernah ada di sana, lalu hilang lagi. Dia tahu betul budidayanya terlalu rendah untuk mencapai hal seperti itu. Seseorang telah membantu, tapi dia tidak tahu siapa. Dan sekarang, karena Delia sudah tiada, dia tidak bisa menghancurkannya dalam pertarungan mendatang. Dia hanya bisa duduk di sana, membiarkan amarahnya semakin melemahkan hatinya. Tangannya mengepal dan udara di sekitarnya bergetar.
Tidak peduli betapa lemahnya dia di antara para celestial, dia tetaplah salah satu dari mereka. Dia adalah seorang ahli yang ditakuti dan dikagumi oleh orang-orang di bawahnya. Kemarahannya saja bisa menyebabkan kehancuran yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi, dia terpaksa mengendalikannya sebaik mungkin, pembuluh darah berdenyut di sekujur tubuhnya. Patia Neva, itu pasti kamu. Kamu mungkin juga alasan putrimu yang lemah itu berhasil bertahan dari serangan gencar antara Aiko dan Elric. Saya harap Anda semua siap. Penatua dan menyeringai sambil memandang dari para prajurit ke kerumunan. Ini akan menjadi salah satu kompetisi paling sengit yang pernah terjadi. 10 teratas vs 90 terbawah. Kami telah membuktikan sekali hari ini bahwa mungkin tidak semuanya seperti yang terlihat. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Anda. Awal, Patia Neva, itu pasti kamu. Kamu mungkin juga alasan putrimu yang lemah itu berhasil bertahan dari serangan gencar antara Aiko dan Elric. Saya harap Anda semua siap. Penatua dan menyeringai sambil memandang dari para prajurit ke kerumunan. Ini akan menjadi salah satu kompetisi paling sengit yang pernah terjadi. 10 teratas vs 90 terbawah. Kami telah membuktikan sekali hari ini bahwa mungkin tidak semuanya seperti yang terlihat. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Anda. Awal, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 512 undulasi. Dion mengamati barisan prajurit yang tersusun rapi di hadapannya. Dia duduk, melayang di udara di atas panggung yang dibuat untuknya. Namun, siapapun yang mengenal Dion akan tahu bahwa tempat sederhana di 10 besar tidak akan menghapus semua kesalahan yang dia rasakan. Terutama karena itu jauh di bawah apa yang pantas dia terima. Faktanya, dia merasa cukup marah saat ini, meski ada senyuman kecil di wajahnya. Karena mereka telah menempatkannya di 10 besar, dia tidak bisa melawan Lionel secepat yang dia inginkan. Pada akhirnya, Dion memutuskan untuk menyingkirkan pikiran itu ke belakang pikirannya, bersandar pada susunannya untuk melihat ke langit. Sangat sedih. Ri dan Madeline tidak mengizinkanku bermain-main dengan mereka tadi malam karena mereka ingin menghabiskan waktu bersama ibu dan ayah mertua. Ketidakadilan seperti itu, melihat sikap Dion, beberapa dari 90 peringkat terbawah menjadi marah. Seberapa pentingkah peristiwa ini bagi mereka? Namun Dion ini berpura-pura seolah tantangan mereka tidak penting sama sekali. Namun, mereka cukup pintar untuk tidak membiarkan kemarahan mempengaruhi keputusan mereka. Bagi mereka, Dion adalah masokis dengan kecenderungan sadis. Dia telah membiarkan Femi Gap berpikir bahwa dialah yang menang, bahkan sampai dikalahkan hanya dalam 1 inci dari hidupnya, hanya untuk menang dengan mudah pada akhirnya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi normal? Mereka mulai berpikir gelar Demon Sage terlalu cocok untuknya. Penatua dan dengan santai mengamati kerumunan prajurit. Hal ini seharusnya berlanjut sampai masing-masing dari 90 orang ini melepaskan hak mereka untuk menantang, atau masing-masing dari mereka menggunakan tantangan tunggal mereka. Namun tampaknya kekhawatiran mereka sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejujurnya, meskipun 10 besar berada pada tingkatan yang sama, Anda masih dapat membuat perkiraan kasar tentang kekuatan mereka dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang paling penting adalah usia dan jumlah kampanye yang dilakukan. Tapi, turnamen dunia ini benar-benar sebuah anomali. Di tahun-tahun sebelumnya, semuanya sederhana. Peringkat teratas biasanya adalah seseorang yang lebih tua, seperti Tao Auman. Dia adalah orang yang telah mengumpulkan hampir 20 kampanye dan karenanya pantas menduduki peringkat pertama. Orang-orang biasanya sepakat bahwa dia adalah yang terkuat hanya karena telah berkultivasi paling lama dan memiliki pengalaman paling banyak. Namun tahun ini berbeda. Gara-gara menemukan warisan, Lionel Belmont pun melonjak ke posisi pertama. Warisan ini bahkan sempat mempengaruhi jajaran orang lain yang masuk, seperti Madeline misalnya. Namun, tanpa diketahui orang lain, satu-satunya alasan Madeline sendiri tidak masuk dalam 10 besar meskipun sebenarnya mewarisi warisan itu adalah karena api ametis telah menghancurkan segalanya pada dirinya selain cincin spasialnya dan hadiah Dion kepadanya. Ini berarti pelacak Madeline belum mencatat penerimaan akhir atas warisan tersebut. Seolah-olah itu belum cukup berbelit-belit sehingga semua orang bisa memahaminya, ada kejadian aneh lainnya yang masuk dalam 10 besar. Saru Sruti dan Zabia Jafari muncul entah dari mana untuk masuk ke 5 besar meskipun keduanya memiliki kurang dari 10 kampanye. Dan, bagian yang paling mengejutkan adalah mereka sengaja melewatkan beberapa kampanye, dan tidak mendapatkan poin sama sekali dalam beberapa kesempatan. Kemudian, kunci terbesar dalam keseluruhan sistem ini adalah Dion sendiri. Mereka yang benar-benar cerdas mulai ragu apakah dia benar-benar curang. Mungkinkah dia memiliki interaksi serupa dengan gerbang dibandingkan dengan Lionel? Faktanya, mengingat banyaknya harta yang dimilikinya, banyak yang benar-benar mulai mempercayai hal ini. Lagi pula, mengapa seseorang sekuat Dion merasa perlu untuk menipu dan mempertahankan noda seperti itu pada namanya? Semua orang di sini tahu bahwa ada banyak peringkat 90 terbawah lainnya yang memiliki kekuatan yang mungkin menyaingi 10 besar meskipun berada di pihak yang lebih muda.
Tidak ada salahnya menjadi terlalu muda untuk mendapat peringkat tinggi. Semua orang mengetahui bahwa Dion baru berusia 19 tahun dan mereka semua tahu bahwa ini adalah kampanye pertamanya. Tidak ada yang akan meremehkannya bahkan jika dia tidak berhasil mendapatkan peringkat sama sekali. Tidak masuk akal baginya untuk mengambil risiko seperti itu. Namun pada akhirnya, Dion menyadari sepenuhnya bahwa satu-satunya alasan orang mulai berubah pikiran tentang dirinya adalah karena kekuatan yang dia tunjukkan. Tidak ada simpati atau logika. Mereka hanya mengakuinya karena dia mempunyai kekuatan untuk memaksa mereka melakukan hal tersebut. Sesederhana itu. Tiba-tiba ledakan keras dan derak petir membuat semua orang tersadar dari lamunannya. Dion merasakan susunan yang menahannya hampir hancur, tetapi matanya dengan cepat bersinar dengan cahaya keemasan saat susunannya memperkuat dirinya sendiri. Mengangkat alisnya, Dion tetap bersandar sambil memiringkan kepalanya ke samping untuk menemukan sosok yang dikenalnya berdiri beberapa langkah di bawahnya. Dion tidak bisa menahan tawa dalam hati. Kamu bahkan tidak menantangku, namun kamu merasa perlu untuk memastikan aku tahu kamu sedang maju? Jika kamu sangat takut, jangan ganggu aku. Beberapa ratus meter jauhnya, mata biru tajam Vidar Ragnar menembus ke udara untuk mendarat di Dion. Dia kesal, berapa banyak darah, keringat, dan air mata yang telah dia keluarkan dalam pelatihannya sehingga dia bisa menempatkan Dion di tempatnya. Namun ayahnya telah memberinya perintah untuk tidak menantang Dion dan terlebih dahulu mengamankan tempatnya di 10 besar. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak namun dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Patriark Ragnar bukanlah orang yang suka mengulangi ucapannya 2 kali. Petir menari-nari di sepanjang jubah hitam Vidar saat tombak perak muncul di tangannya, menghantam kawah yang sudah terbentuk di kakinya. Gelombang yang menyebar dari tombak tidak meninggalkan pertanyaan. Ini adalah senjata tingkat spiritual. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 513 aku. Para pemimpin planet lain mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Bukan rahasia lagi betapa lemahnya alam semesta ini. Bahkan mereka memiliki ahli surgawi yang tidak dapat mengklaim memiliki senjata tingkat spiritual. Paling banyak mereka mungkin memiliki beberapa senjata ahli tingkat tinggi. Mungkin yang lebih beruntung bisa mengklaim memiliki senjata level Grandmaster yang lebih rendah. Namun, sekarang, yang pertama ada Dion dan istrinya. Dan sekarang anak ini juga. Apa yang sedang terjadi? Banyak yang berpikir untuk mengambil harta Dion, mereka hanya tidak berani kehilangan muka di depan umum. Namun kini, sepertinya mereka juga punya target lain. Para pemimpin klan Dewa Kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pada diri mereka sendiri. Mereka adalah pemimpin sejati alam semesta. Namun kejeniusan dari klan dewa dan kejeniusan lain dari sekte yang sudah mati dan hilang ini berani bersikap begitu kurang ajar di hadapan mereka. Meski terdengar konyol, mereka menganggapnya sebagai tamparan di wajah. Namun, mungkin yang paling tepat adalah hanya ada 2 pemimpin yang berpikir seperti ini. Raja Clyde dan Raja Auman. Awan Vidar melirik sekilas ke arah tombak perak itu, segera menyimpulkan bahwa itu tidak normal. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan ditantang secepat ini. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-7 saat ini. Taruhan teraman bagi siapapun adalah menantang serdadu ke-9, sehingga menghindari Dion, namun tetap menghadapi lawan yang relatif lemah. Tapi, tampaknya harga diri Vidar menguasai dirinya. Jika peringkat ke-7 menyadari logika ini, sebagian besar orang lain juga akan menyadarinya. Ayahnya sudah menyuruhnya untuk menghindari Dion, tapi dia juga tidak bisa memaksakan diri untuk memilih lawan yang paling mudah. Jadi, dia naik sejauh yang dia bisa ke titik di mana dia pikir dia masih bisa meraih kemenangan dengan mudah. Namun, Rangker ke-7 tidak merasa terhibur. Kurang dari 0, lebih besar dari, L. Dia adalah anggota planet Nyx, jadi dia memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap Dion. Dia tidak berada di sana ketika Ulu tidak dihormati, tetapi cukup baginya untuk mengetahui bahwa ratu mereka pernah berada di sana. Dia tidak berniat kalah sebelum bisa menghadapi Dion. Kompetisi terakhir antara 10 besar adalah sistem round robin. Ini berarti planet Nyx akan memiliki banyak peluang untuk menebas Dion sebelum akhirnya mengizinkan raja mereka menyegelnya. Dia lebih kuat dari yang mereka duga, tapi sangat sedikit yang menyadari betapa kuatnya Raja Zabia Jafari. Dion ini bukan apa-apa di hadapannya. Rangker ke-7, Yazid Jafari, mendengus sambil memperhatikan Vidar Ragnar ini dengan baik. Kebanggaanmu akan menjadi kejatuhanmu, kata-katanya sederhana dan langsung pada sasaran. Dia tidak suka membuang-buang waktu atau tenaga. Dia akan segera mengirim orang ini dan segera berangkat. Dalam sekejap, 9 pedang muncul di udara, melayang dalam pola acak. Tapi, mereka yang ahli bisa merasakan sedikit fluktuasi ruang dan waktu di sekitar pedang itu. Formasi mereka tidak sesederhana itu. Riak samar di angkasa memberi pedang itu ketajaman yang tidak boleh diremehkan. Namun, yang benar-benar menakutkan adalah kerutan pada waktunya. Bahkan Dion mengerutkan keningnya, melihat ke arah Yazid Jafari dengan ekspresi serius. Pedang-pedang itu tampak memudar karena tidak ada lagi.
Dalam sekejap akan ada 9, di saat lain akan ada 1, dan di saat lain akan ada sebanyak 81. Semuanya tampak nyata, namun sekaligus halus. Tidak ada kemudahan dalam menjelaskan fenomena ini. Dan Yazid juga tidak mau repot-repot menjelaskannya. Planet Nix. Dion menyipitkan matanya. Penggunaan surat wasiat mereka cukup mendalam. Energi Vidar meledak. Busur petir menyebar dengan liar, mencoba mengganggu medan aneh yang dihasilkan oleh formasi pedang. Tombaknya mengarah ke depan, bersinar terang saat memanas di bawah tekanan keinginannya. Senjata transenden segera bereaksi terhadap perubahan pemiliknya, mengirimkan gelombang mengerikan ke seluruh arena. Kebanggaanku, Vidar mencibir, makan tombakku. Jubah hitam Vidar pecah, memperlihatkan tubuh yang kencang dan penuh bekas luka saat dia melaju ke depan. Cepat, mata perak Yazid terfokus. Tetapi kecepatan tidak ada artinya bagiku. Yazid berdiri, sama sekali tidak bergeming. Pedangnya melayang di udara, berkilau dengan warna hitam dan perak yang aneh. Setiap gerakan tampak disengaja, dan lambat, namun cukup cepat. Vidar terkejut. Seharusnya dia bisa mencapai posisi Yazid dalam sekejap, mereka hanya berjarak paling jauh beberapa ratus meter. Untuk ahli pengumpul esensi rendah seperti dia, terutama dengan keinginan utama petirnya berada di tingkat ke-9, itu seharusnya merupakan permainan anak-anak. Namun, 1, 2, 3 tarikan napas dan dia masih setengah jalan ke posisinya. Setiap langkah maju terasa seperti 3 langkah mundur. Memilihku sebagai lawanmu adalah sebuah kesalahan. Yazid berbicara dengan tenang. Mata Vidar berbinar, bahaya. Tubuhnya berputar di udara saat dia menusukkan tombaknya ke dirinya sendiri. Tidak ada suara, tidak ada fluktuasi angin, hampir tidak ada tanda sama sekali. Namun, darah mulai mengalir di lengan Vidar saat sayatan muncul di lengannya. Apa? Mata Vidar menyipit saat dia melihat ruang di sekitarnya. Selain riak samar dan aneh yang hampir tampak seperti langit di hari yang sangat panas, tidak ada keanehan lainnya. Jika dia tidak merasakan busur petirnya ditebas, dia tidak akan pernah merasakan pedang itu datang. Dia mungkin saja kalah dalam satu gerakan. Vidar berdiri dari posisi berlutut, energinya jauh lebih terfokus. Dia menyebarkan petirnya keluar, menggunakannya sebagai sistem saraf tambahan untuk meningkatkan waktu reaksinya. Ini adalah kemampuan pasif petir yang bagus dan berguna sekarang. Pendarahan di lengannya sepertinya tidak berhenti. Faktanya, keadaannya semakin buruk. Wasiat yang digunakan Yazid terlalu dalam bagi Vidar untuk menyembuhkannya secara tiba-tiba. Namun, saat itulah sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Puluhan luka muncul di tubuh Vidar dalam sekejap, mengirimkan semburan darah ke segala arah. Daging tubuh telanjangnya segera hancur dan basah kuyup. Tombak Vidar menusuk ke tanah, mengirimkan kilatan petir ke sekelilingnya saat ekspresinya menjadi gelap. Tubuhmu cukup tangguh. Yazid berkata dengan acuh tak acuh, aku mencoba untuk mengambil setidaknya 1 tangan sebelum membuatmu berhenti. Anggaplah diri Anda beruntung. Manfaatkan kesempatan ini untuk turun dari panggung saya. Dan jika aku tidak melakukannya, Vidar mencibir. Aku harus membunuhmu. Bunuh aku. Vidar mengejek, semua orang tampaknya berpikir bahwa petir adalah satu-satunya ciri khas keluarga Ragnar kami. Anda bisa menyalahkan nenek moyang saya yang terlalu terkenal. Tubuh Vidar perlahan mulai membesar. Namun, aku bukan Thor. Suaranya menggelegar di seluruh arena. Saya adalah perwujudan balas dendam. Raksasa dari Ragnars. Dewa pendiam, yang sejujurnya, cukup lelah dikenal seperti itu. Dalam sekejap, Vidar berdiri setinggi 20 meter, bebannya meremukkan arena di bawah kakinya. Saya Vidar, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 514-10 gerakan. Sosok raksasa Vidar berdiri tegak di ruang berfluktuasi yang disediakan formasi Yazid. Tombaknya belum meluas bersamanya, tapi sepertinya dia bersiap untuk hal seperti ini. Dalam sekejap, tombak yang tadinya tidak lebih dari tusuk gigi di tangannya digantikan oleh tombak lain yang lebih tepat digambarkan sebagai sebuah tiang besar yang kebetulan memiliki bilah di dekat bagian atasnya. Tombak itu sangat besar, tingginya 25 meter dan sangat tebal sehingga bahkan tangan besar Vidar pun nyaris tidak bisa menggenggamnya. Mata Yazid menyipit, ini masalah. Ekspansinya tidak berlebihan, masanya bertambah seiring dengan ukuran tubuhnya, dia benar-benar menjadikan dirinya lebih besar. Bagaimana mungkin? Biasanya dengan teknik ekspansi, akan seperti itu, ekspansi sederhana. Masa orang tersebut tidak akan berubah, apapun persepsinya. Awalnya, Yazid berasumsi bahwa teknik Vidar persis seperti itu dengan peningkatan kekuatan sederhana seperti biasanya. Kalau begitu, penanganannya akan mudah. Namun, kenyataannya jauh di luar perkiraannya. Tubuh Vidar telah menjadi mirip dengan bintang putih pekat dalam sekejap setelah runtuh ke dalam lubang hitam. Jumlah materi yang terkondensasi ke dalam dirinya hampir membuat gravitasi membelok ke arahnya, bukan ke planet. Jika dia bisa, pikiran Yazid terputus oleh rasa takut yang muncul di hadapannya.
Busur petir di sekitar Vidar menguat, sesuai dengan ukurannya yang tidak senonoh. Dan kemudian, sosok besarnya menghilang. Ketakutan Yazid yang lebih buruk telah menjadi kenyataan. Tekniknya sangat bergantung pada manipulasi hukum ruang dan waktu di sekitar ruang tertentu. Namun, hal seperti itu ada batasnya. Jika terlalu banyak keluaran energi yang harus dikendalikan, formasinya akan gagal. Jika kualitas energi berada di atas kemampuannya untuk memanipulasi, formasinya akan gagal. Jika area yang perlu dia kendalikan terlalu besar, formasinya akan gagal. Tapi, tidak satu pun dari itu yang menjadi alasannya. Jika massa lawannya terlalu besar, formasinya akan gagal. Yazid menerobos ruang angkasa, berusaha melepaskan diri dari serangan yang diketahuinya akan datang. Tapi, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalar ke seluruh punggungnya bahkan saat dia melakukannya. Kulit punggungnya terkoyak, hangus dan terbakar di bawah sambaran petir yang tak henti-hentinya. Yazid mengertakkan gigi, menutup dirinya dalam ruang dan muncul ratusan meter jauhnya. Darah menetes dari punggungnya saat kulit gelapnya menjadi merah. Gemuruh tawa Vidar memenuhi arena. Sepertinya tombakku tidak bisa menjangkaumu. Sejujurnya, aku mencoba mengambil nyawamu. Vidar mencibir. Anda bisa menganggap diri Anda beruntung. Manfaatkan kesempatan ini untuk turun dari panggung saya. Yazid mengerutkan kening. Dia tidak peduli Vidar melontarkan kata-katanya sendiri ke arahnya. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa memenangkan ini atau tidak. Jelas formasinya tidak akan berfungsi lagi. Pemahamannya jauh lebih dangkal dibandingkan adik sepupunya, jadi dia tidak pernah bisa berharap untuk memanipulasi ruang di sekitar massa sebesar itu. Tapi, bagaimanapun juga, dia tetap harus menang. Biarpun dia tidak bisa menggunakan teknik ilusinya. Berapa banyak yang bisa menandingi ketajaman pedangnya? Yang harus dia lakukan hanyalah memanfaatkan pengalaman dan keunggulan kultivasinya untuk mengirimkan karakter Vidar ini. Pedang pendek kembar muncul di tangan Yazid saat dia melesat ke depan, tidak memberikan kesempatan kepada Vidar untuk mengambil inisiatif lagi. Haha, suara Vidar menggelegar, saya memuji Anda atas pengambilan keputusan yang cepat. Tombak besarnya melengkung ke depan, membungkuk karena kekuatan lengannya. Kecepatan serangannya terlalu cepat untuk ukuran tubuhnya, namun dia berhasil melakukannya. Bagian yang paling mengejutkan adalah Vidar belum memahami hukum tata ruang, namun gerakan sederhana tubuhnya mengirimkan riak dan retakan di ruang angkasa. Tidak, bukan itu saja. Semua hukum di dunia sepertinya retak di bawah kehadirannya. Sederhananya, dia memiliki tubuh dewa. Pedang pendek Yazid dikerdilkan dan ruang yang dia kendalikan benar-benar terkoyak oleh Vidar, namun semuanya sudah terlambat. Bentrokan mereka seperti pemilik rumah yang kesal mengusir lalat sial. Tubuh Yazid terbang di udara, tulang-tulangnya remuk karena benturan yang berat. Dia berhasil menghentikan ketajaman tombak agar tidak sampai padanya. Terutama karena Vidar tidak bisa mengendalikan penggunaan ruangnya, tapi itu tidak menghentikan petir yang tak berujung membakar kulitnya dan melumpuhkan otot-ototnya. Tidak sekalipun dalam kompetisi ini Vidar menggunakan benih imannya. Namun, pada saat itu, dia menunjukkan tampilan dominan yang meremehkan pencapaian Dion. Dion telah menghancurkan ranker ke-11 dengan beberapa pukulan. Tapi, jadi kenapa? Vidar melangkah maju untuk mengakhiri semuanya ketika sebuah pesan tiba-tiba masuk ke telinganya. Jangan bunuh dia. Bagaimana mungkin Vidar tidak mengenali suara ayahnya sendiri? Bahkan dia tidak tahu apa rencana ayahnya, tapi dia, seperti Ragnar lainnya, tidak punya pilihan selain mengikuti. Anggaplah dirimu beruntung, kurasa. Vidar mengulangi ucapannya sambil menyaksikan Yazid jatuh jauh di luar arena dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah tenang, Vidar mengambil tempatnya di tengah panggung yang kini menjadi miliknya. Anehnya, luka yang ditimpakan Yazid padanya telah sembuh namun belum hilang. Sebaliknya, mereka membentuk bekas luka baru di sepanjang tubuhnya. Bekas luka yang Vidar kenakan seperti lencana kehormatan. Tentu, Dion telah menghancurkan peringkat ke-11. Tapi Vidar baru saja melakukan hal yang sama pada peringkat ke-7. Dari mana datangnya semua pemuda luar biasa ini? Penonton bersorak kencang, semakin bersemangat menantikan babak selanjutnya. Sudah berapa lama sejak anggota 10 besar dicopot? Dan sekarang mereka sudah melihatnya 2 kali. Tatapan Vidar tertuju pada Dion yang masih berbaring, matanya terpejam seolah sedang tidur siang. Nikmati istirahatmu selagi kamu bisa fana. Tindakanmu tidak membodohiku. Vidar mencibir, mengirimkan suaranya langsung ke pikiran Dion. Dion membuka matanya, menatap Vidar sekilas. 10 gerakan. Dia berkata dengan acuh tak acuh sebelum menutup matanya sekali lagi, tersenyum pada dirinya sendiri sambil dengan santai melanjutkan obrolan dengan istrinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 515 atau lebih buruk. Kata-kata Dion memasuki benak Vidar, menyebabkan dia gemetar karena marah. 10 gerakan, HMPH, kita lihat saja nanti. Sejujurnya, penonton dibuat kaget dengan penampilan Vidar. Dia masih sangat muda, namun sudah menjadi begitu kuat.
Vidar bahkan berhasil masuk ke dalam daftar yang disusun oleh alam semesta Uidah karena potensi benih keimanan yang dianugerahkan kepadanya. Lagi pula, meskipun dia seorang Ragnar, Uidah tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih seluruh alam semesta. Konon, Dion secara tidak sengaja menemukan jalannya ke urutan teratas daftar itu. Awalnya, itu bukan salahnya. Ini karena Alidor telah menyamar sebagai Dion sebelum membunuh putra kelima Uidah. Tindakan itu sendiri telah menimbulkan cibiran Uidah terhadap Dion. Tidak mengherankan bagi siapapun bahwa mereka saat ini sedang mempersiapkan kampanye balas dendam ketika gerbang berikutnya. Namun, alasan kedua Dion hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia sendirian mengejar pasukan yang dipimpin oleh putri kedua mereka sendirian. Ada alasan mengapa Dion tidak menempatkan Vidar di matanya. Bahkan dengan waktu berkultivasi yang singkat, dia telah memahami banyak hal, salah satu bagiannya tidak dapat diremehkan, dan itu adalah pentingnya menemukan jalanmu sendiri. Di tengah semua rasa kembung dan dada Vidar yang berdebar-debar, apa yang dia lakukan selain mengandalkan kerja keras dan wawasan orang lain? Seluruh jalan yang diambil para Ragnar pada awalnya memang konyol. Mereka bahkan sampai menamai diri mereka dengan nama pencetus benih iman mereka. Anda tidak melihat Kaetlem mengganti nama dirinya, dan Madeline juga tidak melakukannya. Namun, yang cukup mengkhawatirkan bagi Dion adalah ibu mertuanya telah mengubah namanya menjadi Kawa, sesuatu yang dia yakini bukan namanya sejak awal mengingat dia mengenali nama itu dari legenda. Selain itu, Vidar begitu bangga dengan benih imannya sehingga hal itu akan menjadi kejatuhannya. Tapi, bukan berarti dia tidak berguna bagi Dion. Sekarang setelah dia memahami sejarah kuadran ini, dan dia mengetahui tentang kebangkitan Ragnars dan lebih banyak lagi tentang sage iblis, bagaimana mungkin tubuh Vidar tidak menarik perhatiannya? Faktanya, Dion tidak akan terkejut jika Vidar asli telah mengembangkan tubuh yang sangat dibanggakan oleh Vidar saat ini menggunakan ajaran Demon Sage. Sepertinya jalur pengembangan tubuh lebih kompleks daripada yang saya berikan. Untuk mengembangkan tubuh yang mampu memutarbalikkan hukum dunia itu sendiri. Luar biasa. Sayang sekali Vidar hampir tidak menggunakannya dengan benar. Sesaat kemudian, pendaratan kasar penantang lainnya mengganggu pikiran Dion. Bukan aku lagi, ya? Dan di sini saya pikir saya punya musuh. Dion terkekeh pada dirinya sendiri. Dia mengharapkan mereka untuk mencoba dan melelahkannya dengan menggunakan tantangan mereka. Lagi pula, mungkin hanya ada satu planet, planet Mino, yang Dion tidak punya musuh. Tapi, tampaknya mereka telah mengambil pelajaran. Jika mereka berani menggunakan taktik seperti itu, Dion berharap mereka siap membayarnya dengan nyawa mereka. Karena mereka tidak peduli dengan nyawanya, mengapa dia harus peduli dengan nyawa mereka? Melihat ke atas, Dion menemukan sosok familiar lainnya dari posisinya yang nyaman dan bersandar. Thor berdiri tegak di tepi arena, rambut pirang panjangnya hampir menyentuh tanah meski tingginya kini hampir 3 meter. Tombak perak mengingatkan pada milik Vidar terkepal longgar di tangannya saat dia melihat ke arah lawannya. Dion selalu menganggap lucu bahwa semua Ragnar menggunakan tombak, dia setengah berharap Thor akan keluar dengan palu yang kuat sehingga dia bisa bercanda dengan Clara. Tapi, dia sepenuhnya memahami bahwa jika palu seperti itu benar-benar ada, keluarga cabang Ragnar tidak akan memilikinya dan setidaknya itu harus menjadi harta karun dengan peringkat tertinggi. Seperti menara Demon Sage, Thor, tidak seperti saudaranya, jauh lebih rendah hati. Dia tidak punya niat untuk menjadi bungkuk demi harga dirinya. Dalam hidup, hanya ada sedikit hal yang diinginkan atau diungkapkan Thor, namun itu tidak berarti dia tidak memiliki api yang berkobar di dalam dirinya yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Yah, kebanyakan tidak ada siapa-siapa. Ada alasan mengapa ketika Dion mendaftarkan orang-orang yang ingin dia bawa ke menara epistemik, dia memasukkan Thor. Ini adalah pria yang pernah menjadi harapan seluruh keluarga cabangnya, hanya agar semua itu hilang dalam sekejap. Benar. Adik perempuannya sendirilah yang mengkhianati keluarga Storm mereka yang baru terbentuk. Tapi pilihan apa yang dimiliki Tami? Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk bertindak, siapa yang bisa mengatakan bahwa para Ragnar tidak akan mencuri benih iman kakaknya dan memberikannya kepada orang lain? Faktanya, siapa bilang mereka masih belum punya rencana untuk melakukannya? Mereka adalah kombinasi kakak adik yang tidak punya siapapun untuk diandalkan selain diri mereka sendiri. Mereka terlalu pintar untuk benar-benar mempercayai Patriark Ragnar dengan hidup mereka. Tapi mereka juga terlalu pintar untuk tidak menaatinya. Bagi semua orang, para Ragnar di sini hanyalah keluarga cabang belaka. Sebagian kecil dari klan besar dikirim untuk menyebarkan pengaruhnya ke alam semesta yang lebih lemah dan kurang mapan. Bagi yang sedikit lebih cerdas, para Ragnar ada di sini untuk menjalankan misi. Melakukan apa? Mereka tidak berani berspekulasi. Tetapi untuk berinvestasi begitu banyak dalam mengirim keluarga ke sini, tujuannya tidaklah normal. Tapi, bagi para anggota Ragnars itu sendiri, mereka hanyalah hewan yang dikurung. Bertekad untuk mengeksekusi sesuai keinginan pria yang mereka yakini bukanlah seorang patriark klan dewa yang sederhana. Konon, Thor tahu bahwa dia hanya punya satu pekerjaan. Dan tugas itu adalah masuk 10 besar.
Dia tidak harus mencolok. Dia tidak perlu melenturkan ototnya. Dia hanya perlu melakukan apa yang perlu dia lakukan agar kemarahan kepala klan mereka tidak tertuju padanya. Atau lebih buruk lagi, adik perempuannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 516 lainnya. Lawan Thor berdiri pada ketinggian yang jauh lebih pendek tetapi tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan lawannya. Doffinuru, anggota planet Nyx lainnya, menduduki peringkat ke-9 secara keseluruhan, tepat di atas Dion. Dia jelas merupakan pilihan terbaik bagi siapapun yang ingin masuk 10 besar, dan tampaknya Thor bertindak mengetahui hal ini. Dia bukan Vidar. Namun melihat sikap Thor yang tenang, Dovi tak berniat meremehkan lawannya. Planet Nyx mereka telah bekerja secara diam-diam untuk mendapatkan begitu banyak tempat 10 besar. Pada awalnya, mereka senang mendapatkan 3, tapi sekarang jumlah itu tiba-tiba dikurangi menjadi 2. Meskipun anggota 10 besar yang dibut juga berhak atas satu tantangan, jelas bahwa Yazid berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan untuk menantang siapapun. Dia tidak bisa kehilangan tempatnya. Kabut tebal dan gelap mulai merembes dari tepi gaun Dovi yang gelap dan mengalir. Dia adalah seorang wanita cantik berkulit gelap, meskipun penampilannya jauh di bawah ulu. Namun, dia memiliki aura jahat dan berbahaya yang jauh lebih halus dan memikat. Melihat Dovi sudah siap, seluruh sikap Thor berubah. Mata birunya berkilau dengan kilatan petir, tapi tidak seperti Vidar, matanya sangat bervariasi dalam spektrum warna. Warna merah yang berbahaya, biru cerah, hijau yang menakutkan, dan bahkan emas konvensional muncul dari Thor, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Inilah perbedaan antara Thor dan Vidar. Vidar mempelajari kehendak kilat karena itulah cara para Ragnar. Namun, Thor hanyalah perwujudan dari keinginan itu. Dia adalah kilat, dan itu dia. Ekspresi Dovi membeku. Satu dengan hati, kehendak petir Thor telah menembus tingkat niat kedua. Dan dia tidak menggunakan konstitusinya untuk meningkatkannya. Konsep macam apa yang dimiliki seseorang yang baru berusia 20 tahun yang sudah memiliki niat tingkat kedua? Anggap saja beberapa orang suci yang telah hidup selama ratusan tahun tidak dapat mengklaim hal seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan dia mendekat. Dia memiliki terlalu banyak keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Pikiran Dovi berpacu saat keinginan gelapnya menyebar, menutupi arena dalam bayangan. Kehendak kegelapan juga merupakan kehendak tingkat tinggi, ditempatkan pada tingkat yang hampir sama dengan kehendak langit, ruang dan waktu. Kehendak waktu tidak pernah dicap sebagai hukum tertinggi karena penggunaannya memiliki terlalu banyak batasan. Namun, ia jatuh satu langkah ke bawah seiring dengan kegelapan. Semua orang mulai memperhatikan pola yang sama dengan semua pejuang planet Nyx ini. Penggunaan kemauan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Kehendak waktu, ruang, dan kegelapan seharusnya langka, namun mereka menggunakannya pada tingkat yang begitu tinggi. Thor dan Dovi menghilang dari pandangan, tetapi pertarungan mereka terus berlanjut. Thor tidak bergerak satu langkah pun, tapi dia mengacungkan tombaknya, menunggu. Dovi telah menyatu dengan tanah bayangannya, mata peraknya semakin gelap hingga ke dalam lubang jurang. Jalan yang dia ambil dalam wasiat kegelapannya tidak terlalu menyerang, karena itu tidak meningkatkan kekuatan serangannya. Tapi, yang dilakukannya adalah meningkatkan kecakapan serangannya. Yazid tidak berusaha untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sebaliknya, dia bekerja dengan lambat. Tugas pertamanya, hapus indera lawannya. Gumpalan kegelapan muncul di sekitar Thor, tampaknya tanpa dia sadari. Penglihatannya telah terputus, tetapi pendengarannya juga hilang. Yang lebih menarik lagi, kegelapan telah mengimbangi kemampuan petirnya untuk bertindak sebagai perpanjangan dari sistem sarafnya karena ia terus-menerus mengirimkan sinyal di setiap busur yang dikirim Thor. Rasanya seolah-olah kegelapan adalah objek nyata, merasakan sambaran petir dan menghentikannya merasakan perubahan kecil di dunia nyata. Tiba-tiba, gumpalan kegelapan menjadi prajurit bayangan, mengacungkan senjata dan masing-masing melancarkan serangan serentak ke arah Thor. Namun, selama ini, Thor tidak bergerak 1 inci pun. Senjata-senjata itu mengarah ke depan. 1 meter, setengah meter, sebuah kaki, hanya beberapa inci. Dovi menahan napas, berusaha menahan kegembiraannya. Para Ragnar ini semuanya berkekuatan kasar. Karakter Vidar itu, kalau bukan karena tubuhnya yang sombong, bagaimana bisa Yazid kalah? Mereka tidak punya kemahiran dan sedikit pemahaman tentang kemauan. Namun, saat Dovi hendak merayakan penusukannya pada Thor, dia tiba-tiba menghilang. Kilatan petir merobek domain bayangan, mengirimkan pecahan arena yang berderak dan hangus ke udara. Sebuah sabit muncul di tangan Dovi. Dia adalah peringkat 10 besar. Dia telah mendapatkan tempatnya. Dia tidak mudah menyerah. Dovi tidak berniat kalah begitu saja. Tapi dia terkejut karena dia tidak bisa merasakan Thor bahkan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Yang lebih mengejutkan Dovi adalah dari sudut pandang orang luar. Wilayah kekuasaannya telah runtuh. Satu-satunya bagian yang tersisa hanyalah awan kecil kegelapan yang tersisa di sekelilingnya. Di hadapan orang banyak, Thor terlihat berdiri di udara dengan tombaknya diacungkan dan siap.
Dia tahu persis di mana Dovi berada, bahkan sampai menggunakan niat kilatnya untuk menghancurkan wilayah kekuasaannya kecuali lingkungan sekitarnya. Dion menyaksikan ini dengan rasa hormat yang baru terhadap Thor. Pemahamannya tentang petir akan jauh melampaui pemahaman saya tentang siapapun yang berkeinginan saya. Ini bukan hanya tentang kekuatan, ini juga tentang cara dia menggunakannya. Dia memahami tidak kurang dari 10 jalan untuk satu keinginan itu. Mungkin lebih. Thor mengangkat tombaknya ke udara bahkan saat Dovi meraba-raba dengan panik dengan keinginan kegelapannya. Mencoba bersiap menghadapi serangan yang dia tidak tahu akan datang dari atas. Di jalur kilat, setiap warna melambangkan disiplin baru. Tapi tidak ada yang lebih kejam dari jalur kehancuran petir merah. Busur merah menghujani langit, menusuk ke arah ujung tombak Thor saat dia berdiri diam. Dan kemudian, kilatan cahaya yang menyilaukan menembus udara. Tombak Thor mengarah ke depan, berniat meraih kemenangannya. Tapi, seperti yang dilakukan Vidar, Patriark Ragnar sekali lagi menyuruhnya untuk tidak membunuh. Dada Dovi hampir ambruk saat petir mengirimnya terbang dari wilayah kekuasaannya. Darah mengalir dari mulutnya, menodai gaunnya yang sudah gelap dengan warna merah tua sekuat kilat Thor. Sama seperti itu, 10 serdadu teratas lainnya jatuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 517 pembantaian. Dion telah melihat kelemahan teknik kegelapan Dovi sama seperti Thor. Masalah, dia menutupi permukaan tetapi tidak memedulikan tanah di bawahnya. Thor bisa saja menggunakan kekuatan untuk menghancurkan domainnya secara langsung, sebelum bentrok langsung dengannya. Tapi, dia tahu itu akan membuang-buang tenaga, dan dia mungkin akan kalah. Budidaya Thor masih pada tingkat formasi meridian yang lebih tinggi dan satu-satunya alasan dia bisa menggunakan niat adalah karena benih imannya. Menggunakan petir hanya akan memberikan sedikit beban padanya. Dia tidak tumbuh dengan sumber daya yang besar, sebagai anggota keluarga cabang dari keluarga cabang. Namun, dia tidak bersedia menjadi ahli pengumpulan esensi kecuali dia berada di tingkat kelas 1, sesuatu yang hampir mustahil di alam semesta ini. Karena dia sangat menyadari kelemahan dalam kultivasinya, Thor biasanya berusaha menghindari konfrontasi langsung. Dalam hal ini, Dovi adalah ahli puncak pengumpulan esensi seperti kebanyakan dari 10 peringkat teratas lainnya. Dia sudah bosan dengan kehendak petir tingkat tinggi Thor, dan karena itu memutuskan untuk menggunakan pendekatan tidak langsung. Tapi, itulah kejatuhannya. Thor menyadari bahwa menggunakan keinginan petir sebagai perpanjangan dari sistem sarafnya tidak mungkin dilakukan di domain kegelapan Dovi karena meskipun dia belum memahaminya pada tingkat niat. Keinginan kegelapan masih satu langkah di atas keinginan tipe elemen manapun dalam hal kualitas. Namun, dia juga tahu bahwa menghancurkannya secara langsung akan menyebabkan pertarungan satu lawan satu yang dia tidak terlalu tertarik untuk bertarung. Jadi, dia memanfaatkan tanah itu. Inilah mengapa Dion sangat terkesan dengan penggunaan surat wasiat Thor. Bahkan tanpa pengetahuan alam fana, Thor telah memahami konsep setiap benda yang menahan medan listrik dan magnetnya sendiri karena partikel yang menyusunnya. Meskipun petir tidak bisa melewati semuanya dengan mudah, ini adalah dunia persilatan. Jika Thor ingin petirnya menembus sesuatu, maka petir itu akan menembusnya. Yang harus dilakukan Thor hanyalah memanfaatkan bidang di ubin arena untuk memeriksa anomali. Salah satu anomali adalah tempatnya berdiri. Dan anomali lainnya adalah tempat Dovi berdiri. Dengan menggunakan informasi itu, dia menghancurkan setiap bagian dari wilayah kekuasaannya kecuali lingkungan sekitarnya, memberinya target sempurna untuk sambaran petirnya. Pertempuran itu berakhir dalam sekejap. Jelas pada saat itu bahwa para pejuang planet Nyx bukanlah satu-satunya yang memiliki kendali yang sangat baik atas keinginan mereka. Namun pada akhirnya, setiap anggota bumi tampaknya secara diam-diam memahami siapa yang akan menjadi penantang ketiga, dan mungkin yang terakhir. Selama kampanye mereka, 3 orang jenius Fight Seeded telah muncul. Yang pertama adalah Vidar, yang kedua adalah Thor, dan terakhir, ada Caitlyn. Lagi pula, tidak banyak yang mengetahui benih Imanri dan Madeline. Tampaknya sudah diberi isyarat, seorang remaja laki-laki yang baru berusia 19 tahun turun ke salah satu arena, menghadapi ranker ke-8, Uma Hanu. Uma adalah seorang perempuan, tapi sepertinya dia tidak memiliki kualitas stereotip gendernya. Tingginya 2 meter, setebal dinding, dan luka bakar di bagian sampingnya terlalu menonjol untuk apa yang bisa ditemukan pada seorang wanita. Dion setengah ingin diingatkan tentang Akas, tetapi bahkan Komandan Elvin itu pun tidak begitu maskulin. Di sisi Uma ada sebuah tiang tebal dengan diameter sekitar 1,5 kaki yang sebagian besar panjangnya berwarna hitam, tetapi pada ujungnya berwarna putih bersih. Cukuplah untuk mengatakan bahwa tangannya tidak bisa membungkusnya, bahkan dengan sosoknya yang besar, jadi tangannya bertumpu pada lekukan sikunya. Itu lebih terlihat seperti sebuah perabot atau perlengkapan penting untuk integritas struktural sebuah ruangan, tapi jelas dan nyata bahwa Uma sebenarnya berencana menggunakannya sebagai senjata. Tidak mengenakan kemeja, melainkan mengenakan sesuatu yang tampak seperti bandana yang diikatkan di dadanya,
meninggalkan otot-ototnya yang bergetar dan perutnya yang terpotong terlihat jelas. Lihat Kaetlem menantangnya, seringai liar muncul di wajah Uma. Semua planet sepertinya ingin mengalihkan perhatian dari planet Mino miliknya, mungkin sudah waktunya dia memenangkannya kembali. Uma memegang rambut coklat panjangnya, melepaskan karet gelang dari pergelangan tangannya dan menata rambutnya ke atas. Luka bakar di bagian sampingnya tampak semakin menonjol karena tindakannya, menunjukkan betapa tebalnya luka tersebut. Tapi, tak lama kemudian, semua orang menyaksikan dengan kaget saat mereka menyadari bahwa itu bukan hanya ilusi optik. Jambangnya benar-benar menebal dan membesar, rambut coklat tebal mulai tumbuh di sepanjang kulit coklat lembut Uma. Rahangnya tumbuh, memanjang, dan menonjol sehingga memberikan gigitan bagian bawah. Geraman primal keluar dari bibirnya dan bulu menutupi tubuhnya. Lengannya memanjang dan punggungnya melengkung, membuat sisa kulit yang terbuka menjadi gelap menjadi warna coklat yang lebih kaya. Uma terjatuh ke depan, sebuah tinju menghantam tanah dan mengirimkan ledakan yang menggema ke seluruh arena. Dia membungkuk dalam posisi, siap meledak kapan saja sambil menjaga tiang besarnya tetap di sisinya. Panggilan primata mengirimkan aura liar ke udara. Uma telah menjadi kera. Tapi, meski banyak penonton yang ingin tertawa, dia terus tumbuh semakin besar. Bingkai setinggi 2 meter menjadi 3, lalu 4, lalu 5. Sementara tiangnya tumbuh bersamanya. Dari 3 meter, menjadi 5, menjadi 10. Cahaya menyeramkan di mata emasnya terlihat pada fitur tenang Kaetlem. Namun, saat dia terlihat tenang, aura merah yang membantai mulai menetes darinya. Ini adalah pertarungan yang dinanti-nantikan oleh semua kultivator tubuh. Tidak akan ada kemauan, tidak akan ada energi, tidak akan ada jiwa. Ini akan menjadi bentrokan kekuatan besar, pembantaian berdarah atas kekuatan-kekuatan dunia yang runtuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 518 tanpa. Jauh dari aktivitas turnamen dunia, sebuah rencana yang dibuat selama ribuan tahun sedang berlangsung. Lokasinya adalah Tanah Suci Belmont, tapi bukannya merupakan anugerah alam yang indah seperti biasanya, tempat itu diselimuti kegelapan pekat dari dalam. Namun, dari luar, tidak ada yang berubah sama sekali. Apakah kamu belum menghubungi Raja Belmont? Dia siap untuk kejadian seperti ini? Seorang Belmont dengan rambut ungu tergerai mengamuk saat puncak budidaya santanya mengamuk saat dia berhadapan dengan sesuatu yang mengguncangnya hingga ke inti. Elder, kami tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Kami telah mencoba membangunkan leluhur dari tidurnya, tetapi itu pun terputus. Keluarga Belmont yang tetap mempertahankan tanah mereka putus asa. Baru pagi ini, segalanya sempurna, namun semuanya berubah dalam sekejap. Mereka tidak percaya betapa mudahnya komunikasi mereka terputus. Mereka telah memesan susunan selama berabad-abad, sejak zaman Sekte Rusa Surgawi, untuk memastikan bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Namun entah bagaimana musuh-musuh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya masih bisa menghalau mereka. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk memotong susunan yang dibuat oleh para ahli terkemuka pada tingkat itu? Mereka bahkan tidak dapat memahaminya. Meski begitu, jika mereka harus memilih, menerima sesuatu seperti itu lebih bisa diterima. Tapi, sampai tidak bisa membangunkan nenek moyangnya? Ini konyol. Umur para ahli tingkat surgawi dapat diperpanjang hingga puluhan ribu tahun selama mereka menyebabkan tidur nyenyak di dalam diri mereka. Konsepnya sangat sederhana. Dalam tubuh yang fana, seiring berjalannya waktu, kerusakan pada tubuh dan, khususnya DNA, akan menyebabkan penuaan. Namun, ketika seseorang mencapai level pakar surgawi, kerusakan itu diperlambat sedemikian rupa sehingga Anda dapat hidup hingga 10.000 tahun sebagai manusia dan bahkan hingga 30.000 tahun sebagai peri atau binatang buas. Namun, ada tingkat kendali atas tubuh yang dicapai oleh ahli puncak yang memungkinkan mereka menghentikan pembelahan sel, sehingga mematikan seluruh tubuh dan menghentikan perkembangan kerusakan DNA ini. Ini hanya akan dilakukan setelah seorang ahli tingkat surgawi atau Dao mencapai akhir masa hidup mereka, tidak mampu melampauinya. Hal ini memberi klan lapisan perlindungan ekstra dari para ahli terbaik mereka di saat-saat sulit. Bergantung pada level yang dicapai ahli selama masa hidup normalnya, mereka dapat dibangunkan mulai dari 1 hingga puluhan kali tanpa kematian. Dan kemudian, setelah melakukan tugas ini untuk klan mereka, karma baik mereka akan meningkat, sehingga memungkinkan peluang mereka untuk bereinkarnasi dengan bakat yang lebih tinggi menjadi jauh lebih baik. Konsep karma ini cukup rumit, dan seringkali seseorang memerlukan kultivasi tingkat tinggi untuk dapat memahaminya. Namun, ini memberikan gambaran sempurna betapa sulitnya bagi musuh untuk mengganggu sistem suci tersebut. Sungguh tak terduga. Namun, dalam pemikiran terakhir tetua Belmont itu, dia hampir senang karena nenek moyang mereka tidak harus keluar untuk menghadapi apa yang dia hadapi. Bola api hitam pekat yang besar menelan dirinya dan seluruh pegunungan dengan satu pikiran. Kehancuran itu tidak suci. Naga telah turun ke tanah suci keluarga Belmont. Kembali ke arena, pertarungan antara Kaetlem dan Uma sedang berlangsung.
Geraman liar kera Uma memenuhi stadion saat dia mengayunkan tongkatnya ke arah Kaetlem yang tenang. Ledakan tinju yang keras bertabrakan dengan batu terdengar di telinga, pertukaran yang berlangsung lama dengan kulit merah yang kabur dan bulu yang lebat melintas di seluruh panggung. Aha, geraman Uma berubah menjadi tawa gembira. Kurangnya keraguan Kaetlem dalam menggunakan tubuhnya untuk menghadapi tongkatnya sangat memuaskannya. Ini adalah pria sejati. Dia berpikir dalam hati. Kaetlem tetap tidak terganggu. Kehendak Kaisar Pakal. Babak 1. Tahap 1. Dalam sekejap, tubuh Kaetlem tumbuh setinggi 3 meter, tubuhnya melebar untuk menghadapi serangan Uma berikutnya. Kakinya terbanting ke tanah, menimbulkan retakan yang bergema saat kepalan tangan seakan melayang di udara. Mata Dion berbinar. Hal pertama yang dia perhatikan adalah kesamaan teknik. Tapi, dia sudah menduga bahwa kehendak Kaisar Iblis miliknya dimiliki bersama, setidaknya di beberapa bagian, dengan para pakal. Yang lebih menarik perhatiannya adalah gerakan tinju Kaetlem ini. Kelihatannya sangat lambat, tapi, pikiran Dion disela oleh sosok besar Uma yang terbang mundur. Namun, alih-alih mendengar tangisan yang tumpul dan menyakitkan, tawa Uma malah bertambah. Ya, lagi, Uma melayang di udara, mendarat dengan lembut di kaki belakangnya sebelum mencondongkan tubuhnya ke depan untuk membanting tinjunya ke tanah lagi. Namun, kali ini, gelombang kejutnya berada pada tingkat yang benar-benar baru. Budidaya yang mengamuk dari ahli puncak pengumpulan esensi membanjiri arena dengan liar. Tapi, itu bukan penanaman energi. Tubuhnya sangat kuat, kulitnya yang tadinya berwarna coklat memerah seiring dengan meningkatnya energinya, lagi dan lagi. Tiba-tiba, arena retak karena bebannya saat dia melemparkan tongkatnya ke langit. Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa gaya ke atas yang diperlukan untuk melempar tongkatnya begitu besar hingga membuat panggung di bawah kakinya retak. Seberapa berat senjata itu? Uma meraung, mengangkat tinjunya ke dada dan menggedor-gedor dengan liar. Matanya memerah, berubah menjadi batu delima dengan darah kental, uratnya tidak proporsional. Saat tongkatnya jatuh dari langit, berputar dengan liar, tinju Uma menemukan jalan menuju ujungnya, mengirimkannya meluncur ke arah Kaetlem. Ruang retak, realitas terdistorsi dengan liar saat penghalang suara hancur jika dilihat dengan mata telanjang. Bahkan ekspresi tenang normal Kaetlem berubah menjadi serius saat ini. Jumlah kekuatan dalam serangan ini adalah sesuatu yang serangan sebelumnya tidak dapat menandingi sepersepuluhnya. Tanpa waktu untuk berpikir, tongkat itu sudah ada di hadapannya dalam sekejap mata. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 519 bangkit. Kaetlem menyilangkan lengannya, meringis saat merasakan lengannya retak akibat benturan. Tubuhnya terbang mundur, meluncur melintasi lantai arena. Namun, ini memang disengaja. Jarak terpendek baginya untuk menghindar adalah ke bawah, jadi dia membuat keputusan secepat mungkin. Namun, Uma hanya nyengir. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir. Tongkat itu melebar panjangnya ratusan meter dalam sekejap. Seberapa langkahkah senjata yang berubah bentuk? Sangat jarang bahkan Raja Acaccia sendiri memasukkannya ke dalam daftar teratas kemampuan yang bisa dilakukan pedang Raja Naga Dion. Namun, ini satu lagi. Raja Belmont menyipitkan matanya. Dia sudah lama mendapat laporan intelijen tentang peralihan kekuasaan tidak hanya di planet Nyx, tapi juga planet Mino. Dengan kekalahan dua prajurit planet Nyx sebelumnya, sehingga mengeluarkan mereka dari 10 besar, dia merasa sedikit lega. Tidaklah ideal jika tempat-tempat itu diambil oleh keluarga Ragnar, tapi, para Ragnar setidaknya merupakan variabel yang dapat diperhitungkan oleh keluarga Belmont. Planet Nyx dan Mino benar-benar anomali. Turnamen dunia hanya berlangsung setiap 100 tahun sekali. Tapi, waktu itu adalah sebuah kegagalan bahkan bagi seorang ahli tingkat Sein. Karena struktur kekuatan bukan hanya satu, tapi dua planet yang mengalami pergolakan total dalam waktu yang sama, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hal itu telah terjadi. Faktanya, firasat pertama klan Dewa Kerajaan Nyx Jafari yang baru, atau klan Dewa Kerajaan Sruti yang baru dari Mino, baru mulai muncul kurang dari 2 dekade yang lalu. Yang lebih menarik lagi, pada waktu yang hampir bersamaan Kitsune mengunci alam semesta ini sebagai lokasi di mana mereka dapat menemukan kawa mereka. Peristiwa apa yang memicu mereka? Bahkan pelakunya pun tidak menyadarinya. Namun, kurang dari 2 dekade yang lalu, sebenarnya ada sebuah peristiwa yang menyinari alam semesta ini. Dan itu adalah cahaya yang sama yang mempercepat rencana Daiyu ke depan. Semua orang begitu fokus pada turnamen dunia ini, tapi mereka yang mengetahui rahasia informasi yang benar, tahu betapa kecilnya arti hal itu. Dalam sekejap, tongkat Uma telah menjulur kembali ke bawah lengannya. Sekarang sebuah tongkat besar sepanjang 100 meter tergeletak secara horizontal di bawah kendalinya. Melayang tepat di atas sosok Kaetlem yang melompati ubin panggung, Uma nyengir, tawanya yang riuh memenuhi stadion. Kilatan ganas di matanya menyala saat dia memiringkan tubuhnya ke depan, membanting tongkatnya ke bawah. Suaranya memuakkan, memaksa sebagian besar orang memalingkan muka.
Ledakan keras itu disertai dengan suara retakan yang hanya berupa tulang manusia yang hancur hingga menjadi debu. Kabut darah muncul dari posisi Kaetlem. Teknik kultivasi tubuhnya memanaskan tubuhnya sedemikian rupa sehingga bahkan ketika dia mengeluarkan darah, itu keluar dalam bentuk gas. Namun, hal itu hanya memperburuk keadaan, meningkatkan kehilangan darahnya berkali-kali lipat saat pembuluh darahnya memompa dengan kuat. Bentuk kera Uma terus tertawa. Bangun, aku terlalu bersenang-senang. Bangun, tidak ada keraguan tentang hal itu. Budidaya tubuh Uma telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tapi, dengan peningkatan wujud binatangnya dan teknik memerah bulunya, dia telah mendorong batas atasnya dari pengumpulan esensi ke batas luar kesucian. Masalah dengan teknik pengembangan tubuh yang memperkuat kekuatan adalah penguatan sederhana tidak memungkinkan tubuh Anda mencapai tingkat suci kecuali dalam jumlah yang konyol. Bahkan jika tubuhmu berada pada level puncak pengumpulan esensi, itu tidak berarti bahwa perubahan sekecil apapun dapat membawa tubuhmu ke level suci. Ini adalah prinsip yang sama dengan amplifikasi kemauan. Anda dapat menggunakan manifestasi dan konstitusi untuk meningkatkan keinginan Anda ke tingkat yang tidak sesuai dengan pemahaman Anda. Tetapi Anda akan selalu lebih lemah daripada orang yang benar-benar telah mencapai tingkat tersebut. Demon Sage telah memahami hal ini, inilah mengapa dia menciptakan teknik amplifikasi kehendak Kaisar Iblis. Alih-alih hanya mengandalkan amplifikasi sederhana, ia juga menggunakan aspek pemahaman. Inilah sebabnya mengapa Dion perlu menguasai kemauan iblis tingkat niat untuk melanggar teknik tindakan kedua. Ini adalah satu-satunya cara agar tubuhnya benar-benar mencapai level orang suci. Namun, yang sangat mengejutkan, teknik Uma hampir mencapai hal yang sama. Tubuhnya sudah berada pada level seorang Sein semu. Dan hanya berjarak sehelai rambut saja untuk benar-benar mencapai level itu bahkan ketika dia mengangkat tongkatnya untuk dibanting ke bawah lagi. Semburan kabut darah keluar dari Kaetlem saat dia terbatuk. Dia tahu dia tidak boleh kalah, tapi dia masih terlalu muda. Dia seumuran dengan Dion, tetapi dia tidak memiliki bakat jiwa yang menghancurkan dunia untuk menebus waktu singkatnya dalam berkultivasi. 10 besar benar-benar terlalu kuat. Vidar beruntung menjadi lawan yang bisa langsung dilawan oleh benih keyakinannya. Thor sangat menguasai kemauannya sehingga dia mampu mengambil keuntungan sebelum lawannya menyadari kesalahannya. Tapi, kekuatan lawan Kaetlem adalah kekuatannya. Satu-satunya perbedaan adalah dia telah berkultivasi lebih lama. Sial, kurasa aku harus menggunakannya, pikir Kaetlem getir. Masalahnya adalah dia tahu betul bahwa jika dia melakukannya, dia bisa melupakan persaingan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik di 10 besar. Dia akan selamanya ditempatkan di posisi ke-10. Tapi, mungkin dia harus senang dengan itu. Karena, sejujurnya, jika dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, seseorang bisa saja menantangnya dan mengeluarkannya dari 10 besar. Tiba-tiba, warna merah pekat mulai menetes dari Kaetlem saat Uma mengancam akan membanting tongkatnya lagi. Namun kali ini momentumnya terhenti total. Uma mengerutkan kening. Lengannya tertekuk, tapi dia tidak bisa menggerakkan pilar sama sekali. Itu macet. Tongkat itu mulai bergerak perlahan ke atas, sepenuhnya di luar kendali Uma. Dia mencoba untuk tetap pada pendiriannya, tetapi dia mendapati dirinya hampir kehilangan pijakan sepenuhnya. Di ujung lain pilar, pemandangan menakjubkan menghiasi mata orang banyak yang terdiam. Seorang pria muda dengan kulit semerah darah yang mengalir melalui nadinya berdiri setinggi 10 meter. Namun, itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Lengannya bertambah banyak dari 2 menjadi 6. Dia seperti setan yang bangkit dari kematian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 520 hilang. Kaetlem meraung. Mengirimkan ledakan menggema ke seluruh arena saat dia menarik tongkat Uma darinya sebelum melemparkannya dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tongkat itu sendiri retak karena tekanan. Mata Uma membelalak. Itu senjata tingkat Grandmaster? Apa? Selama ini planet Mino berusaha untuk tetap rendah hati. Mereka menyamarkan senjata mereka sebagai senjata sederhana tingkat master. Itulah alasannya tidak ada yang menyadari keanehan tongkat Uma hingga ukurannya membesar. Tapi, Uma tahu kebenaran di balik kekuatan senjata itu. Seharusnya tidak mungkin memecahkannya seperti ini. Patriark Pakal menghela napas. Dia tahu betul keadaan setelah menggunakan teknik ini. Tapi, sepertinya dia lebih suka memenangkan pertempuran ini dan melukai dirinya sendiri daripada kehilangan muka pada orang tuanya. Aku benar-benar telah memuatmu terlalu banyak. Kamu hanyalah seorang anak kecil namun kamu memikul beban yang begitu besar di pundakmu. Tanduk kembar terus tumbuh dari dahi Kaetlem saat auranya tampak semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apakah ini benih imannya? Betapa mendominasi, pikir Dion, matanya berkedip karena apresiasi. Suara Uma mengamuk saat dia membanting ke depan untuk menemui tongkat yang datang. Ini senjatanya, bagaimana dia bisa dirugikan olehnya? Tapi, kenyataannya kejam. Menghadapi kekuasaan absolut, tongkat Uma sudah lupa siapapun. Ia tidak melambat, juga tidak berhenti di hadapan mukakan Uma. Itu hanya berlanjut ke depan, patah tulang di lengan dan menyebabkan darah tidak memenuhi stadion.
Kaetlem melompat ke udara, jurang gelap di penglihatan pada sosok lemah Uma. Dia berhasil menghentikan tongkatnya pada akhirnya, tapi itu jelas merugikan penggunaan kedua lengannya. Tapi, seberapa mendominasi kemampuan penyembuhan para pengolah tubuh? Di bawah penayangan penonton dan kekaguman penonton, bagian putih tulangnya mulai membaik dengan kecepatan yang bisa disaksikan oleh mata telanjang. Dikatakan, akankah Kaetlem menunggu hal seperti itu? Dia jatuh dari langit. 6 lengan dan tinju memenuhi puncak kepala Uma dengan kekuatan yang hanya bisa menandingi orang suci. Betapa konyolnya Kaetlem mencapai kekuatan seperti itu, teknik Uma telah membawa dari tahap puncak pengumpulan esensi ke tingkat Santo Semu. Namun, Kaetlem telah memulai dari tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah dan membawa dirinya hingga menjadi orang suci sejati. Uma terlempar ke tanah, menggali semakin jauh dengan setiap pukulannya. Raungan kemarahan stadion memenuhi saat tinju Kaetlem berlumuran darah. Dalam sekejap, bulu Uma meredup menjadi coklat, lalu menghilang seluruhnya, meninggalkan tubuh telanjang dan berototnya terlihat seluruhnya. Kaetlem sepertinya bermaksud untuk memukulkan ke bawah lagi, tapi saat itulah rasa sakit yang tajam memenuhi indranya, menyebabkan dia menginginkannya ke belakang dan jatuh berlutut. Dia terengah-engah, lengannya menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana seiring dengan bertambahnya tinggi badannya. Dia menatap Elderden dengan penuh harap. Pertarungan sebelumnya sudah jelas, jadi penilaiannya tidak diperlukan. Tapi, di sini, Kaetlem terluka parah dan Uma sepertinya berusaha untuk bangkit juga. Penatua dan menunggu, menyaksikan kedua kontestan berjuang untuk berdiri. Tidak diragukan lagi bahwa secercah harapan terlihat di mata 90 kontestan terbawah. Tidak peduli siapa yang menang, mereka terluka parah. Jika mereka cepat menantang, mereka mungkin akan mendapat tempat di 10 besar. Hal ini terutama berlaku untuk 20 kontestan teratas. Jika seorang ranker 90 terbawah menang, mereka akan segera ditantang. Tapi, jika salah satu dari mereka, sebagai petinggi pada awalnya, melakukan hal tersebut, maka itu mungkin akan menjadi pencegah yang cukup bagi yang lain untuk tidak menantangnya sama sekali. Kaetlem dan Uma sama-sama mengeluarkan darah dari mulut mereka, tapi di saat yang sama, mereka berdua berhasil berdiri. Kamu bisa, Dion berpikir tegas, diam-diam mendukung Kaetlem. Dia tidak banyak berinteraksi dengan pria itu, dan beberapa interaksi yang dia lakukan cukup dingin. Tapi dia sedikit menghormati Kaetlem setelah mendengar tentang beban yang ditimpakan ayahnya padanya. Bahkan jika Dion awalnya menyimpan dendam terhadap Kaetlem karena tidak membantunya ketika dia harus bertarung 1 lawan 11 di pembukaan Legacy World. Sesuatu yang tentu saja tidak dilakukan Dion, dia pasti tidak akan melakukannya sekarang. Kaetlem sedang memikirkan masa depan keluarganya. Ayahnya benar-benar menaruh semua harapan dan impian mereka padanya. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk seseorang yang baru dia temui beberapa hari sebelumnya? Kaetlem mengacungkan tinjunya, bersiap bertarung sambil menatap mata coklat tua Uma. Faktanya, warnanya hampir terlalu gelap untuk warna coklat. Tapi, saat itulah Kaetlem menyadari bahwa bukan karena warna matanya yang menjadi begitu gelap. Dia kehilangan kesadaran. Pemenang, Kaetlem Pakal. Suara penatua dan menggelegar saat ini, kotak kapasitas benar-benar kosong. Lagi pula, tidak ada biaya untuk menghadiri turnamen dunia. Siapapun yang mungkin berada di sana adalah. Itulah sebabnya sosok seorang gadis sendirian, berpakaian compang camping, berlari di jalanan tandus sangatlah aneh. Dia bertubuh mungil dan memiliki rambut coklat panjang. Namun ciri yang paling mencolok adalah mata ungunya. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan ada darah mengalir di kakinya. Tapi dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia memegang sebuah kotak erat-erat di dadanya. Jika Madeline atau Delia ada di sana, mereka akan langsung menangis dan memeluknya erat-erat. Ini adalah saudara perempuan mereka yang hilang, diambil dari mereka oleh kekejaman dan kenyataan pahit di dunia persilatan. Bai Meiying.